ada banyak hal kemungkinan darah kita itu tegang yang bisa mengakibatkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah dalam tubuh kita. Ya, paling awal adalah yang sering saya temukan adalah kondisi psikis, emosional, tekanan, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran yang terlalu itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena itu adalah kondisi-kondisi psikis yang tegang, yang keras, yang tegang, mesti tegang. Ketika sudah kondisi psikis itu ada dan itu tegang, maka kondisi darah kita terpicu untuk tegang juga. Nah itu, apalagi awalnya sudah ada disposisi tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. Sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya, dimanapun, siapapun, dan bagaimanapun, semoga semuanya selalu dianugerahi kesehatan sekaligus kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur kali ini bisa sharing ya melalui konten di channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi tentang segmen ya, di segmen pengobatan terapi Rumah Kesembuhan Khalifah. Baru saja ada ini pasien yang baru saja ya. Ini sengaja saya bahas yang menarik dari pasien-pasien setiap saatnya ya, agar tidak terlewati. Telah banyak sebelum-sebelumnya pasien-pasien yang menarik untuk saya bahas, agar memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Cuma belum sempat ya, gara-gara itu tidak langsung saya bahas, tidak langsung saya upload di konten channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Ini mumpung sempat ya, tidak ada pasien lagi, baru pulang. Ini kasusnya penyakit yang datang dari tadi ya, kasus penyakit gejala stroke, tapi bukan stroke, bukan hampir ya. Ya sudah gejala ini ya, sudah gejala stroke, karena dia sudah yang paling nampak ya. Gejalanya dari stroke itu yang dialami orang ini adalah suaranya tidak terkontrol, ucapannya tidak terkontrol, jadi dia bicaranya itu gak terkontrol, tidak normal. Kemudian kakinya dan tangannya sudah selalu kebas, artinya agak tidak terkendali, tapi bisa jalan masih, cuma terkadang kaku, tiba-tiba kaku sendiri, nggak bisa digerakkan, tiba-tiba bisa. Itu gejala masih ya, belum begitu stroke, tapi sudah masuk ke stroke, gejala awal. Nah, kenapa saya tidak bilang stroke? Karena dia masih bisa mengendalikan, bisa mengaktifkan organ-organ tubuhnya yang stroke itu. Atau walaupun pada saat-saat tertentu dan seringkali itu tidak bisa terkendalikan atau merasa kebas terlalu ekstrim sehingga dia tidak bisa mengendalikannya pada saat-saat tertentu, dan inilah gejala stroke bagi saya. Nah, orang itu sama kasusnya, soal darah. Sekali-kali stroke itu, sahabat-sahabatku, yaitu soal darah. Dan ini orang ini darah tinggi, memang sudah punya darah tinggi, sehingga dari darah tinggi itu banyak kasus yang timbul dari itu. Artinya kalau darah tinggi, tekanan darah tinggi kan tidak normal. Ketika sudah darah tidak normal, perdarahannya di dalam tubuh kita, di dalam jaringan tubuh kita, maka akan timbul masalah-masalah lain. Yang seperti itu yang terjadi pada bapak ini. Dia sebelumnya, banyak penyakit yang dinisbatkan kepadanya, yang diklaim kepadanya, yang kolesterol lah, yang asam urat lah, yang banyak, pokoknya banyak, asam lambung, asam urat, kolesterol, diabetes, banyak lah.
Ya termasuk tekanan tinggi. Tapi bagi saya, menurut diagnosa saya itu gara-gara darah tinggi. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kok dia punya darah tinggi yang mengakibatkan masalah-masalah di tubuhnya. Saya tidak menyebut penyakit, tapi masalah di tubuh pokoknya seperti itu. Termasuk terakhir yang dia rasa khawatir banget adalah, yang paling terasa adalah stroke, itu gejala stroke. Sehingga dia tambah khawatir lagi. Nah, harus dicari adalah kenapa dia bisa darah tinggi. Yang menjadi sebab dari masalah-masalah tubuhnya itu, yang diklaim kepada tubuhnya itu. Dan itu memang masalah, memang sakit. Yang namanya kolesterol, asam urat, asam lambung. Jadi tubuhnya nyeri-nyeri gitu. Pokoknya ini tidak sampai kerja. Sehingga terlahir makin timbul gejala stroke. Dia tambah bingung. Hanya bertemu dengan saya di pengobatan rumah kesembuhan Khalifah ini ya. Nah, dia itu hanya saya cek berdasarkan teknik pengobatan air zaman ya. Ternyata memang ada disposisi tulang ya di sisi kiri, sehingga itu nyeri-nyeri. Dan itu sumbernya yang menyebabkan tekanan darahnya selalu tinggi. Hanya saya terapi ya, sebagaimana yang saya ikutkan video testimoninya ya. Ini mohon maaf, saya sengaja memang di video ini tidak menunjukkan semua teknik-tekniknya, hanya sebagian saja, karena ini tidak bisa ditiru sembarangan. Harus berdasarkan ahlinya, harus berdasarkan terutama alumni pengobatan air zaman PAZ Al-Kasau ya. Sehingga sekilas sebagai dokumentasi aja. Kemudian termasuk jalan Nabi. Kalau jalan Nabi itu netral, tidak apa-apa. Tapi kalau gerakan lainnya tidak bisa ditiru. Tapi kalau jalan Nabi itu netral bagi siapa saja. Dan saya anjurkan bagi teman-teman yang sakit. Yang sehat, lebih-lebih yang sakit. Yang termasuk diperagakan di video setelah ini. Alhamdulillah ini sudah kembali 2 kali karena dia merasa perkembangan luar biasa. Balik 2 kali sekarang ini. Dulu tidak sempat direkam ya. Tidak sempat direkam, tidak sempat saya upload itu. Ketika terapi pertama langsung sekarang badannya dia sudah alhamdulillah kebasnya, gejala stroke-nya dan suaranya nanti ada di video dia ngomong, dia suaranya sudah normal, sakit nyeri-nyerinya sudah tidak begitu ya. Sehingga dia kembali lagi ke sini untuk menyempurnakan kesehatannya, pemulihannya itu. Karena dia yakin ada perubahan luar biasa. Sudah tidak nyeri-nyeri lagi, sudah lebih realistis lagi ketika dia pergi ke medis, dia memeriksakan tentang tekanan darah tingginya, alhamdulillah sudah normal. Yang selama ini tentang kolesterol apa ya sudah masalah, ternyata alhamdulillah normal semua. Ini ketika diperiksakan medis setelah dari sini seminggu, 4 hariannya. Di sini ya saya terapi PAZ, pengobatan air zaman, juga psikisnya saya adakan edukasi terapi. Karena dia itu seorang pemarah. Nah ini ingat sahabat-sahabatku. Jadi kenapa pemarah? Apa yang menjadi efek pemarah? Suka marah, emosional. Yaitu termasuk yang mendukung tekanan darah tingginya. Selain dari disposisi tulang yang saya temukan tadi ketika diagnosa secara pengobatan air zaman itu. Secara pengobatan air zaman Al-Kasau tadi. Jadi ada banyak hal kemungkinan darah kita itu tegang yang bisa mengakibatkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah dalam tubuh kita. Ya paling awal adalah yang sering saya temukan adalah kondisi psikis, emosional, tekanan, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran yang terlalu itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena itu adalah kondisi-kondisi psikis yang tegang, yang keras, yang tegang, mesti tegang. Ketika sudah kondisi psikis itu ada dan itu tegang, maka kondisi darah kita terpicu untuk tegang juga. Nah itu. Apalagi awalnya sudah ada disposisi tulang, ada masalah-masalah di pembuluh darahnya yang disebabkan oleh mungkin kondisi-kondisi tulang yang ada disposisi tulang yang disposisi, sehingga menyebabkan memicu juga peredaran darahnya tadi, tensi tekanan darah tadi, yang bisa mengakibatkan masalah-masalah di tubuh itu atau penyakit-penyakit itu. Sehingga untuk bapak tadi ya sudah, bagaimana darahnya bisa normal, tidak tegang lagi, maka aspek psikisnya diadakan edukasi hipnoterapi. Saya pahamkan, jangan sampai marah. Bagaimana dia jangan sampai marah?
kemudian lakukan ibadah, terutama juga gerakan-gerakan disposisi tulang itu dibereskan. Sisi disposisi tulang dibereskan kembali dengan gerakan pengobatan akhir zaman itu, termasuk olahraga jalan Nabi. Kemudian dibantu dengan asupan-asupan yang bisa mendukung pembersihan dari pembuluh-pembuluh darah, mendukung darah itu bagaimana normal kembali, encer kembali kalau yang kental ya. Terus membersihkan pembuluh-pembuluh darah. Dan di sini soal herbal itu yang paling utama adalah madu. Madu yang syaratnya harus asli dan murni banget. Pasti keasliannya, kemurniannya. Kemudian tomat dan bawang merah. Itu yang di sini yang dipakai. Demikian sahabat-sahabatku, alhamdulillah ini selesai orang ini, alhamdulillah sudah bisa berkegiatan. Dan adalah satu lagi ceritanya. Ini orang ini sebelumnya dibawa orang yang awalnya ke sini masalah asam lambung. Nah, ini juga banyak ya. Asam lambung, kalau yang tadi kan stroke, gejala stroke dan lain-lain itu. Kolesterol apalah. Nah, ini temannya ini asam lambung yang membawa dia ke sini. Yang menyebabkan dia datang ke rumah Kusman Alifah karena ada temannya yang asam lambung dan alhamdulillah sembuh sebagaimana yang diceritakan di video ini berikut ini. Jadi temannya itu memang dulu sesak, saya lupa orangnya ya. Pokoknya orangnya memang gemuk, ingat saya, orang Kalipare. Dia masalahnya asam lambung. Sampai sering memuncak ke dada. Asamnya itu menerobos ke dada, area dada sehingga sempit. Yang mengakibatkan nafasnya selalu pendek, sesak. Sesak GERD. Sesak. Anxiety anxiety apa itu istilahnya gitu. Itu dia itu parah sampai tidak bisa bekerja. Bahkan dia itu ya sudah tidak bisa bekerja karena sesak. Bagaimana akan bekerja kalau dia sesak? Berjalan aja ngos-ngosan. Akhirnya alhamdulillah tak terapi. Ya sama. Mesti saya adakan edukasi terapi karena itu sisi psikis. Biasanya orang yang sesak juga karena psikis ya, emosi, beban itu. Sama kayak darah tinggi tadi ya. Yang mengakibatkan stroke. Saya edukasi kiranya bagaimana menjadi orang yang sabar. Orang yang santai, orang yang nerimo. Kemudian penyimpangan fisikalnya, yakni dengan pengobatan akhir zaman. Disposisi tulangnya. Terus solusinya yaitu psikis harus dirubah. Terapi fisiknya yang ada penyimpangannya itu kembalikan ke normal, ke semula sehingga normal kembali. Kemudian asupan-asupan herbal tadi sama dan alhamdulillah selesai. Saya kasih olahraga jalan ala Nabi, alhamdulillah selesai juga. Nah, karena temannya sudah bisa bekerja, asam lambungnya sudah tidak naik lagi, dia betul-betul sudah bekerja. Dia bertanya, oh ini kok sembuh ya? Ternyata dia akhirnya datang ke sini untuk mengobati penyakitnya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, kedua orang itu selesai. Yang satu gejala stroke tadi, yang sebelumnya asam lambung, alhamdulillah selesai semua. Dan itu sekali lagi saya tegaskan, bukan soal kehebatan saya, kehebatan rumah Kesembuhan Khalifah, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Kesembuhan Khalifah hanya menjadi perantara, upaya berupa terapi. Kiranya Allah menyembuhkan, berkehendak untuk menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Begitu sahabat-sahabatku ya. Jadi bagi sahabat yang mau dibantu terapi masalah tubuhnya, soal penyakit-penyakit lahir batin, insya Allah di rumah Kesembuhan Khalifah lengkap. Insya Allah saya bantu atas izin Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Demikian, semoga bermanfaat ya. Ini saya ikutkan video tadi yang saya rekam sebagai contoh saja, testimoni ya, sebagai bukti bahwa apa yang saya katakan itu bukan bualan, bukan bukan bualan, bukan halusinasi atau buat-buat atau kedustaan atau kebohongan, apalagi tapi hanya untuk berusaha memberikan manfaat dari experience, pengalaman-pengalaman yang ditemukan di rumah Kesembuhan Khalifah, khususnya di bidang atau segmen kesehatan. Demikian sahabat-sahabatku, salah kurangnya mohon maaf. Selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tegur sapanya selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka 70 derajat ini nyentuh ke dagu ya. Sampai sini 1 bawah, 2 terus 3 4 sampai 7 5 6 7 tahan di atas. Sudah. Nah, santai. Santai, mulai. Jadi area ini yang bermasalah, yang membuat kolesterol pada darah yang nggak normal. Pernah jatuh ini? Enggak. Mungkin kerja apa-apa nggak pas. Kalau sudah pas. Gini lagi. Kayak tadi ya. Mutar sana kembali. Tunggu semuanya. Oh. Nah, yang naik. Duduk sekarang. Gak sesak ya? Enggak. Ini sakit. Ini. Begitu. Cuma yang kiri ya? Iya, yang kiri ini. Ya, alhamdulillah sudah normal. Ini sakit semua di sini. Sakit semua di sini. Enggak. Yang kiri juga. Aku. Ya. Apa Mbak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa itu? Mantap. Coba tangan lu. Ini lurus. Tarik tangannya, tarik. Tarik tangannya bersama tarik. Tarik sini. Sama sama. Kalau baru begini kan udah. Kaku ini. Lemas. Oke, nyandar bisa. Oke, nyandar, lemas pasrah. Oke, lemas. Kurang, lemas. Ya sudah lemas. Biarin aja, biarin kepalanya. Oke, lemas. Oke. Nyandar. Oke, lemas. Kurang lemas, Pak. Oke, lemas pasrah kayak tidur, guys. Nah, jangan bertenaga, tidur kayak tidur, guys. Pasrah plek gitu, guys. Plekan. Nah. Oke, pasrah. Mana sana? Terus kayak tadi. Kurang. Oke, pasrah kayak tidur dah. Oke. Pasrah, oke. Ada bawah. Tangan ke atas. Lemas. Sehat.
Pun. Jalan Nabi itu bisa. Ya. Jalan Nabi. Ingat? Jalan. Jalan Nabi itu loh, Pak. Oh. Jalan dia pergi itu. Oh ya, ya. Ingat? Ingat. Ini. Ya ingat. Ya, Tapi ini yang sakit. makanya bermasalah, sendiri kan lawat terus. Iya. Jadi yuk. Nah. Nah, tekan, sip, lagi, balik ke sana, Terus. Nah. Nah, sip. Balik lagi ke sana. Terus. Yang sakit lebih dimaju, yang sakit lebih dihentak. Sekarang yang sakit yang maju, yang tidak sakit nyusul saja. Dek, loh. Yang tidak sakit nyusul. Iya. Terus. Dek. 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 Dek, terus lagi. Dek. Dek. Dek, kurang, dek. Nah, dek. Dek lagi. Nah. Coba di sini kerasa ya? Di punggungnya kerasa ketarik. Iya. Iya, terus. Nah, sekarang di sini menghadap ke sana. Ruku. Menghadap ke barat, ruku. Nah, ini. Iya, ya ruku biasa. Ini nih. Ini. Terus ruku. Seperti sholat, oke. Nah, seperti orang ini. Ini lurus. Ini, nah. Ini. Ini. Kurang lurus. Ini, nah. Yes. Tangannya gini. Ini sholat, enggak sholat di ketoro ini. Nah, sholat Pak. Sholat sehat sangat. Sholat. Nah, rukuknya segini ya. Rukuknya segini kalau untuk sholat ya. Tetap ada yang sakit gini. Nah iya makanya. Jangan kalau ruku begini ya, agak lama ya. Kalau pas sholat ya, kakinya lurus. Karena selama ini rukunya jangan kayak gitu. Iya, boleh gini. Nah, itu salah. Kayak tadi yang bener. Lurus. Nah. Lurus. Nah. Menghadap ke bawah. Nah, gini. Nah, ya. Sambil. Tahan. Ini sakit kan? Iya, kalau sholatnya benar nanti ini nggak sakit lagi. Ini semacam saraf kejepit gitu loh. Gak normal saja ini dari gak normal, sehingga sini kering. Pandangannya itu kering. Berdiri. Nah, ini. Sekarang ini. Di depan. Nggak usah gini. Lanjut berdiri. Ini lurus ke barat, ke Ka'bah. Maksudnya sejajar. Nah, ini lagi. Nah. Badan tegak. Nah, berdiri. Lurus lagi. Berdiri. Tegak. Nah, lagi. Lagi. Terus. Lagi. Nah, ini posisi ruku kayak tadi. Nah, lurus. Nah, ingat. Nah, sip. Nah, sip. Tangannya gini, Pak. Lurus gini, Pak. Nah, sip. Gitu ya, kalau ruku ya. Ini nanti nggak sakit ya. Oke, sudah selesai. Mana? Lo awalnya darah jenengan dulu masalah tinggi kan ya, yang wala kali kesini tuh ya. Terus dari sini diterapi, minum herbal itu, jalan Nabi, langsung jenengan periksa gitu ah.
Oh, 4 hari dari terapi lalu periksa ya. Normal lah Pak, kata dokter Pak. Normal. Kolesterol gitu ya. Enggak, cuma tensi saja. Oh iya kan masalah darah memang. Ya. Dia punya juga kolesterol, samuran, apa ngumpul. Kumpul macam-macam sebelumnya. Ya itu kan masalah aja. Masalah darah sebetulnya awal kali itu masalah darah. Darahnya nggak normal. Sekarang tensinya sudah nggak tinggi. Ya tinggal darah yang kental, darah pembuluh darah yang kotor itu bersihkan dengan herbal kemarin itu tomat itu ya Pak. Sudah beritahu ya. Tomat yang pertama itu pikiran yang tenang, santai. Terus herbal tomat, iya ya. Herbalnya tomat itu dan madu, bawang ya. Terus jalan Nabi kayak tadi itu lakukan. Kalau terapi tadi kan cuma di sini itu 2 kalinya. Soalnya semakin selesai Pak. Semakin selesai. Alhamdulillah selesai kok. Teman jenengan yang asam lambung itu dulu parah itu. Wah sesak itu asam lambung itu. Gak kerja itu kan ya. Sekarang sudah kerja apa dia? Di bengkel ya. Oh di bengkel ya. Malang. Loh malah ke Malang. Di sana kalau di Malang. Itu itu kemarin nggak kerja lama itu asam lambungnya itu kambuh. Akhirnya tak terapi ya tadi sederhana kok, olahraga jalan Nabi, kasih herbal ya Mas, alhamdulillah dia nggak sesak lagi. Itu pokoknya madu yang asli Pak. Kalau di sini ya memang 200 yang memang liar terus sudah dirukyah. Yang lanceng lebih mahal lagi. Tapi nggak apa-apa, madu lain nggak apa-apa, asalkan yang penting asli gitu. Aslinya nyat pasti. Sekarang itu penyakit ya, asam lambung, asam urat, saraf kejepit, macam-macam. Tapi semuanya sumbernya darahnya nggak normal. Iya, semuanya itu. Darah Pak, semuanya itu. Jenengan posisinya yang kena itu kiri. Jenengan mungkin dulu pernah punya posisi kerja yang itu menjadikan itu, atau pernah jatuh, lupa dulu lah pernah, sehingga menjadikan disposisi tulang yang kiri. Makanya di situ sakit dan itu terus-terusan belum berubah dan itu nggak bisa diubah, digerakkan dengan apa? Dengan asupan herbal apa pil, nggak bisa itu. Itu butuh digerakkan kayak tadi baru berubah. Tapi ya itu jarum sampai nanti besok jarum jenengan karena itu merubah itu. Iya, dulu awal kali Waalaikumsalam warahmatullah. Dulu awal kali kan sudah mendingan tambah sekarang. Ya memang penyakitnya lama. Gak sekali ya. Semoga setelah ini tambah selesai ya. Kalau tadi itu madu lanceng. Ya, semoga tambah maju. Di